Oke sob, untuk pertandingan hari ini gue akan mulai dari pertandingan Ceko berhadapan dengan Portugal. Setelah pertandingan dini hari kemarin, sempat terjadi banyak kejutan juga ya, di mana Jerman kalah. Kemudian kita melihat bahwa seperti biasanya Inggris mengalami kekalahan lagi di atas Italia. Namun langsung aja gue akan memprediksi di pertandingan pertama, di mana Ceko akan berhadapan dengan Portugal yang pastinya akan diperkuat dan sudah dipastikan akan turun Cristiano Ronaldo. Portugal sendiri mengalami kekalahan 1-0 di pertandingan terakhir mereka melawan Swiss. Ini membawa mereka kini berada di peringkat kedua, 1 poin di bawah Spanyol yang berada di puncak klasemen. Dan tentunya hanya kemenangan yang akan membawa mereka mampu lolos ke putaran grup ini. Begitu pula dengan Ceko yang masih sangat berpeluang dengan torehan 4 angka, yang dimana juga dalam 2 pertandingan terakhir mengalami kekalahan atas Spanyol dan juga Portugal ketika bermain di kandang Portugal. Jika kita melihat sebagai skuad ya, bagaimana peta kekuatan, tentu saja Portugal ini jauh ya, lebih diunggulkan dari Ceko. Kita lihat di mana pertemuan pertama yang dimenangkan oleh Portugal, nampak pada saat itu Portugal mendominasi sepanjang pertandingan. Apalagi Ceko sendiri ini meskipun bermain di kandang mereka sendiri, prediksi gue sih akan sulit ya untuk mengalahkan Portugal. So prediksi gue di pertandingan ini sepertinya masih akan didominasi dan dimenangkan oleh Portugal dengan skor 0-2. Yang kemudian gue akan memberikan pembahasan adalah Spanyol berhadapan dengan Switzerland. Swiss sendiri ini sebenarnya masih mempunyai peluang ya, meskipun berada di dasar klasemen, hanya saja untuk meraih 2 kemenangan berturut-turut dan berharap Portugal akan kalah dan Spanyol sepertinya sulit ya. Apalagi di pertandingan kali ini Swiss ini berstatus sebagai tim tandang, yang mana 2 pertandingan tandang sudah dilewati dengan 2 kekalahan berturut-turut. 6 kebobolan dan hanya 1 kali mencetak gol di 2 laga tandang, ini merupakan sebuah rekor yang cukup buruk bagi Swiss sendiri. Sangat berbeda dengan Spanyol yang belum terkalahkan dalam 2 laga kandang mereka. Salah satunya adalah di pertandingan sebelumnya ketika mengalahkan Ceko 2-0. So prediksi gue sih melawan Swiss, Spanyol harusnya tidak menemukan ganjalan masalah ya. Dimana kita melihat bahwa pada pertemuan pertama saja Swiss yang bermain sebagai tuan rumah dikalahkan oleh Spanyol 0-1. So prediksi gue sih pertandingan ini akan dimenangkan lagi oleh Spanyol dengan skor 3-1. Yang berikutnya adalah pertandingan Slovenia akan berhadapan dengan Norwegia. Norwegia kita tahu sendiri bahwa akan diperkuat oleh Haaland ya, yang sangatlah on fire. Ini terbukti di klub maupun di negara Norwegia. Haaland ini sudah menyumbangkan kekuatannya yang sangat luar biasa. 4 pertandingan, 3 hasil kemenangan dan 1 hasil seri melawan Slovenia. Ini membawa Norwegia kini berada di puncak klasemen di grup mereka dengan torehan angka 10 angka. Artinya kemenangan ini akan membawa 1 langkah lagi Norwegia menuju lolosnya mereka. Ini tentunya akan terbuka lebar. Pasalnya lawan mereka Slovenia yang berada di dasar klasemen ini sepertinya sudah tidak mempunyai kepentingan lagi, mau menang atau mau kalah Slovenia sudah dipastikan tidak akan lolos. 2 pertandingan kandang Slovenia ini juga diakhiri dengan 1 kekalahan dan 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Artinya jika kita melihat dari beberapa pertandingan yang dilewati oleh Slovenia tentu sangatlah mengecewakan. Prediksi gue sih berhadapan dengan Norwegia sepertinya masih akan kesulitan bagi Slovenia untuk meraih angka. So prediksi gua 0-1 untuk kemenangan Norwegia. Akan berhadapan Ireland, yang mana Skotlandia yang sebagai tuan rumah di sebelumnya akhirnya mampu memenangkan laga atas Ukraina dengan skor telak 3-0. Tentu ini merupakan sebuah prestasi yang cukup. Peluang mereka semakin besar, yang mana Skotlandia makin lolos di putaran grup ini. Kini Skotlandia memiliki 9 angka, artinya terpaut 2 angka di atas Ukraina dan 5 angka di atas Ireland. Sebenarnya pertandingan ini akan sangat menguntungkan bagi Skotlandia sendiri yang akan bermain sebagai tuan rumah.
Pasalnya Ireland ini dalam 2 laga tandang saja ini sudah mengalami 1 kekalahan dan 1 hasil seri. Kalau gue melihat juga di pertemuan terakhir, meskipun Ireland mampu memenangkan 3-0 di kandang mereka sendiri, inilah saat dan waktunya Skotlandia untuk membalas pertemuan itu. Di gue Skotlandia akan menang dengan skor 2-1. Yang berikutnya terakhir gue akan memberikan Serbia Montenegro berhadapan dengan Swedia. Karena mungkin namanya sudah Serbia saja ya. Di mana Serbia sendiri di 3 pertandingan terakhir ini mampu melumat 2 kemenangan melawan Swedia dan juga Slovenia dan 1 hasil seri melawan Slovenia. Serbia sendiri ini ketika terakhir berhadapan dengan Swedia mampu menang loh dengan skor 0-1, padahal pada saat itu bermain di kandang Swedia. Jika kita melihat di sisi lain, tim tamu Swedia dalam 3 laga terakhir ini 3 kali mengalami kekalahan. Yang terakhir, kebobolan mereka sangat lawannya ketika dikalahkan Norwegia 3-2. So prediksi gua sih di laga ini dimana Swedia sepertinya sudah dipastikan tidak mempunyai peluang lagi untuk lolos. Praktis Serbia saja yang akan bermain habis-habisan untuk minimal masih mampu membuka peluang hingga pertandingan terakhir nanti, yang mana hanya berselisih 3 angka dengan Norwegia di puncak klasemen. Prediksi gue Serbia akan menang dengan skor 2-0. Dan jangan lupa kami sudah mengadakan event ini sangat menarik, banyak promo-promo yang tersedia, udah gue tampilin di layar monitor dan deskripsi yang di bawah. Jangan sampai ketinggalan, dan ingat terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like channel ini, serta join grup kita dengan sangat luar biasa.